Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi yang ada di kelas 1 SMP semester 2 yaitu pemanasan global. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan nama saya Putu Yunita Agustinia Mandala dengan NIM akhir 036 dari program studi S1 Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Ganesha. Adapun topik-topik pembahasan atau submateri yang akan kita bahas selama beberapa waktu ke depan, diantaranya ada efek rumah kaca, kemudian ada pemanasan global, penyebab pemanasan global, ada dampak-dampak dari pemanasan global, serta ada usaha untuk menanggulangi pemanasan global. Oke, untuk yang pertama yaitu efek rumah kaca. Nah, jadi efek rumah kaca itu sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan bumi yang memiliki efek seperti rumah kaca. Nah, pada keadaan normalnya itu pada siang hari, maka bumi akan terasa hangat. Sebaliknya pada malam hari itu bumi akan terasa dingin. Adanya efek rumah kaca atau greenhouse ini memiliki peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Nah, efek rumah kaca ini tidak selamanya berbahaya atau memiliki dampak buruk. Sebenarnya efek rumah kaca itu sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Nah, fungsinya adalah untuk menjaga kestabilan suhu di bumi agar tidak terlalu dingin. Adapun gas-gas penyusun efek rumah kaca atau yang disebut dengan gas rumah kaca. Nah, gas rumah kaca ini dihasilkan oleh aktivitas yang dilakukan oleh makhluk hidup. Semakin tinggi konsentrasi gas-gas rumah kaca, maka semakin besar juga efek rumah kaca, sehingga panas matahari yang masuk ke bumi itu sangat susah untuk dikeluarkan, atau panas bumi ini terperangkap di dalam atmosfer. Oke. Nah, ini adanya gas-gas penyusun rumah kaca di bumi, itu memang memiliki fungsi sebenarnya agar untuk menstabilkan keadaan suhu di bumi, agar tidak terlalu dingin. Selanjutnya itu ada pemanasan global. Nah, jadi dengan meningkatnya suhu di bumi itu dikenal dengan istilah pemanasan global. Jadi pemanasan global atau global warming merupakan suatu fenomena meningkatnya suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap. Nah, meningkatnya suhu di bumi memiliki dampak yang cukup merugikan bagi ekosistem. Jadi pemanasan global ini terjadi akibat dari berbagai aktivitas yang dilakukan manusia yang menghasilkan gas rumah kaca. Salah satunya gas tersebut adalah karbon dioksida. Itu sudah tidak asing lagi ya, terdengar oleh teman-teman. Adapun penyebab dari pemanasan global. Nah, di sini yang pertama ada penebangan pohon. Ya, karena kita ketahui bahwa dengan ditebangnya pohon kan akan bertambah gas-gas karbon dioksida di udara. Jadi tidak ada yang istilahnya itu tidak ada yang mengubah, karena kan biasanya kalau pohon itu menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Nah, jika dilogikakan, jika pohon itu ditebang semuanya, maka tidak ada lagi yang akan memproses karbon dioksida menjadi oksigen. Maka penebangan pohon secara liar ini yang mengakibatkan pohon-pohon di bumi habis itu juga berkontribusi dalam adanya pemanasan global. Selanjutnya itu asap pabrik. Asap pabrik ini kita tahu kan asap yang dikeluarkan pabrik itu yang berwarna abu-abu, putih hingga kehitaman itu asapnya mengandung karbon dioksida dan juga monoksida yang merupakan salah satu gas rumah kaca. Tidak hanya itu, ada lagi nih penyebab pemanasan global, yaitu asap kendaraan bermotor. Itu masih juga dapat berkontribusi dalam pemanasan global karena menyumbang gas karbon dioksida. Nah, kira-kira ada tidak sih penyebab pemanasan global selain ini? Tentu ada ya, masih ada. Karena gas rumah kaca itu tidak hanya karbon dioksida saja, melainkan ada contohnya CFC. Nah, pernah tahu nggak CFC itu apa? Nah, jadi CFC itu adalah klorofluorokarbon. Nah,
CFC ini dapat dihasilkan oleh penggunaan seperti penggunaan AC, penggunaan kulkas, obat nyamuk yang spray itu ya, terus hairspray dan cat tembok itu merupakan contoh produk-produk penghasil gas CFC. Nah, AC itu menggunakan CFC untuk mendinginkan udara dan kemudian melepaskannya ke atmosfer. Karena bentuk gasnya yang stabil, jadi ketika CFC dilepaskan, dia naik ke lapisan stratosfer, maka dapat merusak atau membuat penyipisan pada lapisan bumi. Hal tersebutlah yang eh, hal tersebut dapat membuat penipisan lapisan ozon. Nah, jadi lapisan ozon ini memiliki fungsi untuk melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari. Jadi ketika tipis, otomatis dia tidak dapat melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet. Nah, selain itu, apa lagi penyebab dari pemanasan global? Ada yang tahu? Nah, jadi penyebab pemanasan global itu ada pada sektor pertanian dan juga peternakan loh. Pastinya kaget kan? Oh, ternyata peternakan dan pertanian ini juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan suhu di bumi? Ya tentu, karena di sektor pertanian dan peternakan itu adalah penghasil gas rumah kaca, yaitu gas dinitrogen oksida atau N2O dan gas metana atau CH4. Nah, jadi kalau di pertanian itu yang menghasilkan gas rumah kaca tersebut adalah penggunaan pupuk kimia atau anorganik. Jadi masih banyak yang menggunakan pupuk kimia ini karena unsur-unsur hara yang terkandungnya itu yang dapat menyuburkan tanah. Sementara pada peternakan itu gas seperti dinitrogen oksida N2O dan gas metana CH4 itu berasal dari kotoran dan ekstrasi hewan. Jadi limbah peternakan berupa feses yang diolah atau feses yang ditumpuk serta feses yang disebarkan di lahan itu menghasilkan gas rumah kaca. Jadi gas-gas rumah kaca seperti nitrogen oksida dan juga gas metana ini dapat menyebabkan eh, pemanasan global atau suhu meningkat ya. Umumnya, kotoran ternak yang mengkonsumsi pakan berserat ini akan menghasilkan CH4 yang lebih tinggi dibandingkan dengan kotoran ternak yang mengkonsumsi pakan asal biji-bijian. Selanjutnya, ada pun dampak-dampak yang ditimbulkan akibat dari adanya pemanasan global. Yang pertama itu sudah pasti suhu meningkat. Jadi dengan adanya suhu meningkat, temperatur di bumi juga meningkat. Nah, kemudian mencairnya es di kutub ya, karena suhu-suhu di bumi meningkat, pastinya es di kutub itu mencair sehingga mm, air laut sehingga ketika es tersebut mencair, maka yang terjadi adalah kenaikan permukaan air laut semakin tinggi, maka wilayah atau suatu negara yang letaknya lebih rendah itu akan tenggelam. Selanjutnya rusaknya terumbu karang ya. Terumbu karang itu akan rusak karena adanya pemanasan global itu meningkatnya suhu dan juga keasaman air laut yang dapat mempengaruhi eh, yang dapat mempengaruhi terumbu karang. Terumbu karang itu akan mengalami pemutihan dan lama-kelamaan akan menjadi rusak. Bahkan juga bisa hilang loh. Nah, jadi rusaknya terumbu karang ini akan membuat ekosistem laut menjadi tidak seimbang serta flora dan fauna laut itu akan mati. Next itu adalah gagal panen. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dampak gagal panen, kita bahas dulu yang ini, perubahan iklim ya. Jadi, sebenarnya keenam dampak ini saling berkaitan dengan meningkatnya temperatur di bumi itu akan menyebabkan perubahan iklim. Nah, karena tingginya temperatur bumi itu dapat menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan. Hal inilah yang dapat mempengaruhi keadaan iklim. Tetapi terdapat juga masing-masing wilayah akan bervariasi. Jadi tidak secara keseluruhan wilayah tersebut hujan, tapi ada beberapa wilayah yang akan mengalami
musim hujan dan juga ada yang mengalami musim kemarau gitu. Jadi sebagian. Nah, adanya perubahan iklim ini dapat mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Salah satunya ada kualitas dan kuantitas air, habitat, serta hutan. Nah, jadi akibat adanya perubahan iklim dapat menyebabkan kebakaran hutan di musim kering. Dan juga di musim kering itu tidak karena suhunya terlalu panas, jadi dapat mengakibatkan berkurangnya ketersediaan air. Nah, berkurangnya ketersediaan air ini juga dapat berdampak lagi pada kegagalan panen. Nah, adanya perubahan iklim itu menyebabkan para petani tidak dapat memprediksi musim tanam karena cuaca yang tidak menentu. Selain itu, adanya perubahan iklim itu juga dapat eh, adanya penyebaran hama pada tanaman itu semakin tinggi. Contohnya pada tanaman padi yaitu munculnya hama warang batang coklat. Nah, hama ini berkembang pada lingkungan mikroklimat atau iklim mikro yang lembab. Salah satu penyebab kelembapan lingkungan itu yakni tingginya curah hujan pada periode kemarau. Nah, dampak terakhir ini itu adalah kepunahan spesies. Kita ambil dampak yang berkaitan. Yang pertama itu mencairnya es di kutub. Nah, kita tahu kan bahwa hewan apa saja yang tinggal di kutub? Ya, seperti beruang, pinguin, itu kan tinggal di kutub. Nah, kalau kita logikakan, sekarang es kutub itu mencair. Pasti es kutub itu kan merupakan habitatnya mereka ya, habitat spesies seperti beruang dan juga pinguin. Jika es tersebut mencair, maka mereka kan pasti ikut tenggelam juga, tidak ada tempat tinggal. Bagaimana dia hidup? Selain habitat, kita bisa juga melihat kepada temperatur tadi, temperatur yang tinggi. Nah, jadi kalau spesies-spesies yang tinggal di es itu kan pasti dia hidup dengan keadaan cuaca yang dingin. Tapi ketika suhunya meningkat, pasti dia tidak bisa beradaptasi. Hal tersebut juga dapat membuat atau menyebabkan kepunahan spesies. Selanjutnya itu adalah rusaknya terumbu karang. Terumbu karang itu adalah biasanya yang di film-film nih, di film-film kayak Finding Nemo, pasti Nemo tersebut bertempat tinggal di karang-karang. Maka dari itu, terumbu karang itu sangat penting bagi kehidupan biota laut, karena terumbu karang itu dapat dijadikan sebagai tempat tinggal, menjadi sumber makanan, dan juga sebagai tempat berkembang biak. Lalu, jika sama halnya tadi dengan es, jika terumbu karang itu rusak dan hilang, maka habitat dari spesies tersebut juga bakal hilang. Bagaimana mereka bisa hidup tanpa adanya habitat. Nah, itulah mengapa dampak-dampak dari pemanasan global ini sangat berkaitan. Oke, next selanjutnya upaya menanggulangi pemanasan global. Nah, itu di sini disajikan 5, ada yang menggunakan energi terbarukan, mengurangi penggunaan kendaraan, mengikuti program penghijauan, mengurangi penggunaan produk mengandung CFC, dan juga mematikan perangkat elektronik saat tidak terpakai. Jadi, kalian yang di rumah yang punya AC jika sudah tidak terpakai atau sudah di musim-musim hujan itu ya seharusnya tidak perlu lagi untuk memerlukan atau menggunakan AC. Juga melakukan program penghijauan karena kita tadi sudah bahas bahwa pohon-pohon jika pohon hilang dari bumi maka tidak ada lagi yang akan mengolah karbon dioksida atau mengurangi karbon dioksida di udara dan mengubahnya menjadi oksigen. Oke. Nah, adapun kesimpulannya, jadi yang sudah kita pelajari tadi mengenai efek rumah kaca ya, itu merupakan suatu proses menaiknya suhu di bumi akibat dari terperangkapnya panas bumi di dalam atmosfer, kemudian dampak yang terjadi dari efek rumah kaca itu kan suhu meningkat atau yang disebut dengan pemanasan global. Penyebabnya itu dari aktivitas-aktivitas manusia seperti yang sudah tadi dijelaskan. Kemudian ada pula dampak-dampaknya yang sangat berpengaruh ya, sehingga dampaknya tersebut bisa menyebabkan kepunahan spesies. Nah, adapun cara penanggulangan yang sudah tadi dijelaskan, salah satunya adalah melakukan program penghijauan, tidak menggunakan produk yang menghasilkan CFC, tidak menggunakan kendaraan pribadi saat berpergian dekat, dan ingat mematikan alat elektronik saat tidak dipakai. Nah, mungkin
Hmm, materi yang kita pelajari pada hari ini itu sangat mudah, namun diharapkan setelah kalian mempelajari pemanasan global ini, kalian dapat melaksanakan upaya-upaya menanggulangi yang sudah tadi saya sampaikan. Karena kita ketahui bahwa setiap tahunnya itu pasti akan aktivitas manusia itu bertambah, sehingga bertambahnya juga gas rumah kaca yang nantinya akan terus membuat suhu di bumi itu meningkat. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda, kita juga sudah mempelajari bagaimana itu pemanasan global. Alangkah baiknya kita juga ikut serta dalam upaya menanggulanginya. Jadi kita tidak hanya sekedar belajar, kita juga harus bisa melaksanakan apa yang sudah kita pelajari. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menjelaskan materi tadi. Saya tutup dengan para Santi, Om Santi Santi Om. Dan saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton. Dan saya ucapkan goodbye.